Shalom, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta, dan juga selamat malam untuk teman-teman semua. Hari ini karena kami ada 9 orang yang ngumpul, terus ada Ibu Sarah juga lewat telepon. Jadi saya berpikir untuk tidak buat video, tapi saya ingat kalau teman-teman harus juga diberkati dengan firman Tuhan. Jadi saya buat video ini, walaupun singkat, kita belajar bersama-sama ya. Mari kita berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Engkau baik Tuhan. Terima kasih karena penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih karena kebaikan-Mu. Terima kasih karena mengingatkan hamba-Mu untuk mengingat setiap saudari-saudari yang belum mengikuti ibadah hari ini, dan mereka juga mungkin rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berkatilah sehingga firman Tuhan ini boleh memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-12 sampai 14. Saya baca untuk kita semua ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, masih ingat minggu lalu saya membagikan firman Tuhan tentang Yesus naik ke surga. Ya, di situ kita belajar tentang kronos, waktu kronos, kronologi, dan juga Kairos. Jadi di dalam kronos atau kronologi kehidupan kita ada kesempatan, ada waktu kairosnya Tuhan untuk kita. Kita sudah belajar bersama-sama juga, ada kepastian dari Tuhan bahwa Tuhan akan datang kembali. Dan juga kita belajar bahwa Tuhan juga menjanjikan bahwa Tuhan akan memberikan kita kuasa ketika Roh Kudus Tuhan ada pada kita. Nah, hari ini kita sebenarnya merayakan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Tetapi saya sangat rindu untuk membagikan kita bagian firman Tuhan ini, 3 ayat ini, untuk mengingatkan kita kembali tentang penantian. Bagaimana menantikan Tuhan seperti yang dilakukan oleh murid-murid. Karena kita juga sekarang menantikan Tuhan untuk datang yang kedua kalinya. Dan kalau kita bisa dengan melakukan seperti yang dilakukan murid-murid, maka kapanpun Tuhan datang kembali, kita akan terus kedapatan setia. Maka kalau minggu lalu tema kita adalah pergi untuk kembali, itu janji Tuhan kepada kita. Hari ini adalah tindakan kita untuk menantikan janji Tuhan itu. Maka kita merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, menanti dengan setia. Menanti dengan setia. Ada 3 kebenaran penting yang akan kita pelajari bersama-sama dari ayat-ayat ini. Yang pertama, kita memperhatikan di sini pada ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Masih ingat pada pasal 1 ayat yang keempat dari Kisah Para Rasul, di situ para murid-murid diberikan perintah oleh Tuhan supaya mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Dan ketika peristiwa Yesus naik ke surga, itu terjadi di Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun ya. Dan dari Bukit Zaitun mereka berjalan turun kembali ke Yerusalem. Nah, mereka setiap murid-murid ini tidak ada yang terpencar berjalan kemana-mana, tetapi mereka berkumpul bersama di satu tempat untuk menantikan datangnya Roh Kudus. Nah, waktu Yesus menjanjikan ke mereka tentang akan datangnya Roh Kudus, Yesus tidak bilang, oke 10 hari dari kenaikan saya, atau 50 hari, atau 70 hari, atau jam berapa. No.
No, tidak ada waktu kronos yang diberikan oleh kronologi yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-murid. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh murid-murid adalah mereka semua taat. Taat menantikan janji Tuhan itu terjadi atas hidup mereka setiap hari. Nah, kita belajar dari sini sebagai anak-anak Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan untuk kita? Atau mungkin ada hal-hal yang sedang kita nantikan daripada Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk hanya taat, tidak ada alasan titik. Seperti melakukan perintah Tuhan, menantikan jawaban Tuhan atas apapun itu, kita hanya perlu taat saja kepada Tuhan. Nah, berbicara tentang taat kepada Tuhan ketika menantikan sesuatu, kadang di saat kita menantikan itu, karena ketaatan kita, Tuhan akan membuka mata kita untuk mengerti kehendak Tuhan itu seperti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan membukakan itu bagi kita, kita mengerti. Maka ketika kita taat, kapanpun waktu Tuhan dan bagaimanapun cara Tuhan memberikan itu kepada kita, kita akan peka, kita akan tahu bagaimana mengambil keputusan. Jadi taatlah kepada Tuhan. Nah, bukti ketaatan kita kepada Tuhan adalah mengandalkan Dia. Nah, bagaimana caranya untuk bisa lakukan itu? Harus ingat, memulai hari bersama Tuhan, baca Alkitab, berdoa, bertingkah laku sesuai kehendak Tuhan, jangan sembarangan menjadi anak Tuhan supaya bisa jadi berkat. Ya. Terus yang kedua, kita perhatikan di sini pada ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Nah, waktu saya lihat ini, mereka 11 orang. Semua mereka ada, tapi satu yang tidak ada, yaitu Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Tuhan. Nah, dari sini kita belajar bahwa kalau kita mengingat kembali waktu Yesus pertama kali dia ditangkap dan dianiaya, waktu Yesus disiksa dan dihina oleh begitu banyak orang, semua murid-murid pergi meninggalkan dia. Bahkan Petrus, murid yang bilang, Tuhan, kalau mereka menyerang engkau, dia akan maju ke depan, dan dia bilang bawa pedang dan dia akan dia mau mati untuk Tuhan. Dia pun tetap saja dia menyangkal Tuhan, kan? Nah, dalam kondisi seperti itu mereka semua berpencar. Tapi kita perhatikan di sini, ayat ini menuliskan kepada kita bahwa mereka nggak berpencar kemana-mana, tapi mereka semua bersama-sama menantikan Tuhan. Jadi, kita pun demikian. Kenapa murid-murid itu bisa dengan sangat taat dan mereka bersama-sama kembali lagi tidak meninggalkan Tuhan, tetapi menantikan Tuhan? Karena mereka melihat dengan kehidupan, dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Maka mereka punya iman yang sungguh-sungguh kepada Dia. Nah, kita juga dalam menantikan Tuhan, supaya kita bisa tahu dan taat dan juga mengerti kehendak Tuhan, benar-benar kita harus beriman kepada Tuhan. Nah, kalau tidak beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sedikit saja ada kesulitan, kita akan tinggalkan Tuhan. Kita bilang, ikut Tuhan terlalu susah ini. Ikut Tuhan ini semua tidak jelas. Ikut Tuhan ini sepertinya justru saya lebih banyak masalah, lebih banyak kesulitan. Nah, itu pertanyaan pentingnya ada pada kita sendiri. Apakah ada hal-hal yang belum kita bereskan bersama dengan Tuhan? Ya, karena kalau orang ikut Tuhan sungguh-sungguh, walaupun ada masalah, kesulitan, ada begitu banyak goncangan dalam hidup, tetap kita setia. Kenapa? Karena kita akan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat karya-karya Tuhan dalam hidup kita ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, dan bersama-sama dengan saudara seiman dalam setiap kesulitan pun kita bersama-sama untuk hidup memuliakan Tuhan. Yang ketiga, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, ini sangat luar biasa kebenaran yang ketiga yang dilakukan oleh murid-murid ketika mereka menantikan dengan setia kedatangan Tuhan yang kedua kali dan juga hari turunnya Roh Kudus, ya. Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka. Dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati, with one accord. Accord ini kalau saya nggak salah itu kayak nada, ya. Tapi ini berbicara tentang mind.
dengan satu pemikiran. Nah, ketika di situ juga dia bilang sehati. Ya, jadi mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Banyak orang punya cara berpikir berbeda-beda, biasanya bikin pusing. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa mereka semua bertekun dalam sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka sehati dalam doa ini membicarakan tentang iman. Iman mereka itu kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan sehati itu berbicara tentang hati iman mereka yang sama itu membuat mereka sejalan dalam setiap keputusan mereka. Nah, itu mereka lakukan bersama-sama dalam apa? Dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan dan lain-lain sebagainya sampai di titik. Tapi kita mau lihat di sini bahwa mereka bertekun. Berbicara tentang ketekunan itu bukan berarti bahwa oke, hari ini saya lakukan, besok saya tidak usah lakukan, lusa saya lakukan kayak gitu. No, tapi bertekun artinya bahwa apapun yang terjadi dalam situasi apapun, kapanpun Roh Kudus itu akan datang, dicurahkan kepada mereka, atau Yesus datang kedua kali, mereka terus bertekun, artinya punya waktu yang benar-benar khusus yang mereka siapkan bagi Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara mereka seiman. Nah, pelajaran penting bagi kita semua. Ketika kita menantikan Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Dan bagaimana juga hubungan pribadi kita dengan sesama kita? Jangan sampai dengan Tuhan sudah jauh, dengan sesama apalagi. Ya, jadi ini menjadikan kita untuk mengintrospeksi diri. Kalau kita mau menantikan Tuhan dan setia, maka kita harus taat. Oke. Terus kita juga nggak bisa lakukan itu sendiri karena kita makhluk sosial. Maka berkumpullah dengan saudara-saudara seiman kita, memuji memuliakan Tuhan, menyembah Dia. Maka kita akan bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ketekunan untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Maka kapanpun Tuhan datang, kita tidak akan kecewa karena kita siap sedia setiap saat dan waktu. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat luar biasa memberkati kami. Walaupun firman Tuhan ini sangat simpel, Tuhan, hamba bagikan kepada anak-anak-Mu Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba berdoa supaya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Jika saat ini mereka mengalami sakit penyakit, masalah pribadi maupun kehidupan rumah tangga, Tuhan tolonglah supaya mereka boleh merasakan ada jamahan tangan kasih Tuhan. Mereka boleh merasakan kasih dan kesetiaan daripada Tuhan. Berkatilah dan pertolongan Tuhan, jaga lindungi dengan kasih setia Tuhan mereka masing-masing, majikan juga keluarga besar yang ada di Indonesia dan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati, shalom.